Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dian Susanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almarifana Salsabila dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Mahira Majid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Marudopane dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang membayar pajak sebagai pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Pengertian pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 Angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Konsep religiusitas. Religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya. Worthington et al. 2003 mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen beragama yang berwujud dari bagaimana individu menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan mempraktikannya di dalam hidup sehari-hari. Torgler 2006 mengukur religiusitas dengan beberapa indikator, yaitu keikutsertaan dalam pelayanan, course attendance, pendidikan keagamaan dari keluarga, religious education, keikutsertaan dalam organisasi atau kegiatan keagamaan, religious organization, pedoman keagamaan yang dipegang, religious guidance, dan kepercayaan terhadap gereja, truth in the Christ. Lalu yang ke-C ada konsep kepatuhan pajak. Critical Literature Review yang dilakukan oleh UU tahun 2012 mencoba untuk menemukan definisi kepatuhan pajak secara universal. Namun, hal yang didapati oleh UU adalah definisi universal tetap sulit untuk ditentukan. Terlepas dari banyaknya jumlah studi yang telah dilakukan, dibutuhkan penelitian tambahan untuk dapat merumuskan definisi kepatuhan pajak secara universal. MacArthur tahun 2012, DeVos 2005. Fisher Model Fisher tahun 1992 mengkategorikan 14 faktor yang mengaruhi kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Jackson dan Milliron menjadi 4 kelompok, yakni demografi, kesempatan untuk tidak patuh, cara berpikir persepsi, dan sistem pajak. Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Nurmanto tahun 2005. Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak secara material dan secara formal. Lalu yang ke-D ada kolerasi antara sila pertama Pancasila dan pajak. Pancasila merupakan dasar falsafah pemungutan pajak. Pancasila dan kelima silanya harus mendapat tempat dan dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap peraturan perundang-undangan perpajakan
merupakan cerminan dari Pancasila dengan kelima silanya. Pancasila menjadi dasar pajak di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah negara, sehingga merupakan landasan ideal dalam segala tindakan dan perbuatan, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup bernegara. Demikian juga dalam lapangan perpajakan. Pancasila merupakan dasar falsafah pemungutan pajak. Seberapa penting pajak bagi suatu negara? Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, fungsi anggaran budgeting, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan membayar pajak sebagai pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari paparan yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulannya adalah negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern atau welfare state mempunyai tujuan sebagaimana ditetapkan dan digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan dasar falsafah pemungutan pajak. Pancasila dengan kelima silanya harus mendapat tempat dan dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan cerminan dari Pancasila dengan kelima silanya. Bidang pajak harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kelima sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan bahwa salah satu tujuan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan keadilan penggunaan pajak. Wujud asas keadilan dalam pemungutan pajak juga ternyata dari tujuan pajak itu tersendiri yang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak pernah membedakan individu yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Dasar konstitusional dari pemungutan pajak di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasannya mengemukakan bahwa karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan pengaturan yang demikian, ternyata bahwa dalam pemungutan pajak di Indonesia menerapkan asas demokrasi dan asas konsensualisme. Sekian kesimpulan dan saran dari membayar pajak sebagai pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.